Ada target segmentasi yang ingin dicapai. Bukan hanya para santri yang mereka mampu mengenyang, apakah di Thalawiyah SMP atau di Aliyah SMA, atau ada pesantren tahfidz khusus yang standarnya 3 tahun. Bukan mereka saja, tetapi ada segmentasi orang tua yang memang sudah memiliki kewajiban. Apakah para ibu, para istri berkewajiban terhadap suami dan anaknya, atau kemudian suami yang sudah bekerja memang memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarganya. Ini menjadi persoalan. Apalagi kemudian ada beberapa instansi yang memang tidak mudah untuk perizinan melakukan pembelajaran. Maka karantina ini mencoba ingin menangkap segmentasi yang belum tersentuh oleh salah satunya pesantren Ihsan Pratama. Jika Ihsan Pratama kemudian segmentasinya adalah anak-anak yang memang mulai dari SD, kemudian SMP dan SMA, karantina waktu itu memang menangkap orang-orang yang memiliki kesibukan. Dan ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah sampai angkatan 62 ini, bahkan kemarin terakhir angkatan 61, kami bersatu padu segala usia, dari usia 12 tahun hingga usia 55 tahun, satu halakoh. Jadi beragam semuanya. Tidak selalu harus anak-anak, menjaminkan proses pembelajaran tahfidz ini lebih mudah. Tidak selalu orang tua, karena mungkin kami lebih pengalaman, proses tahfidznya ini lebih mudah. Semua berjibaku bersama-sama, menjalankan satu sistem yang sama, ikhtiar yang sama, tujuan yang sama. Alhamdulillah dari 11.605 sampai sekarang, alhamdulillah. Mungkin kalau anak-anak, sebagaimana tujuan dari awal, usia anak-anak itu hanya mungkin 20% saja. Tapi usia remaja, usia yang kemudian tidak melanjutkan terlebih dahulu ke perkuliahan, lulusan SMA, dan usia-usia yang sudah lanjut, itu persentasenya hampir 70%. Remaja dan orang tua 70%. Maka bayangkan satu informasi yang baik bagi kita. Jangan pernah tanya 1 bulan ditanyakan, setelah proses 1 bulan ditanyakan, sekuat apa hafalan yang diperoleh selama 1 bulan? 1 bulan masa ditanyakan kualitas hafalan? Saya kira tidak bijak. Sebab karantina tahfidz Al-Quran nasional tidak menanamkan sekali hafal kemudian ditinggalkan. Jangankan proses hafalan, tahsin saja. Kita sudah merasakan bagaimana anak-anak kita hari ini punah sudah kita sampaikan. Belum tentu besok punah, mereka akan terus melakukan dan mempraktikannya dengan baik. Hari ini man asli saja, yang fathah, dhammah, kasrah, ini sudah kita ajarkan kepada anak kita. Belum tentu keseharian mereka terus menjadi sempurna. Ada pembimbingan yang panjang, ada murojaah yang panjang. Maka ini menjadi pemahaman yang harus difahami oleh semuanya, bahwa hafal Quran sebulan sesungguhnya sejak awal membuat satu persepsi bahwa proses menghafalkan Al-Quran ini adalah perkara yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh usia berapapun, profesi apapun. Ini yang kemudian dari awal, sehingga kita akan lihat kenapa dengan sistem karantina. Sebelum ke sana, kita sepakat bahwa ayat Al-Quran inilah yang menjadi fondasi kami yang sangat kuat. Allah begitu tegas dan jelas, bahkan ayat ini diulangnya hingga 4 kali dalam satu surah, surah Al-Qamar. Tidak ada perubahan huruf bahkan harokat sekalipun. Ini menarik sekali. Kenapa kami begitu yakin dan kita yakin? Allah saja yakin, kenapa kita tidak yakin? Allah saja begitu tegas, kenapa kita tidak tegas? Mengatakan kepada diri kita dan anak-anak kita bahwa proses menghafalkan Al-Quran 30 juz adalah proses yang sangat mudah. Maka kalimat ini harus kita teriakan. Ketika pun ternyata kita sulit, apa manfaatnya kita sampaikan? Mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin ada sesuatu cara yang tidak tepat. Kenapa kita merasakan murojaah yang begitu berat? Mungkin ada teknik yang belum kita kuasai. Perkara kemudahan ini sudah Allah jamin, bahkan kita tidak ragu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Menarik dari ayat ini adalah justru saya mengambil ayat yang terakhirnya, kalimat yang terakhirnya, fahal min muddakir. Apa makna dari fahal min muddakir? Maka adakah
yang mau ambil pelajaran. Kami asumsikan Bapak Ibu sekalian, kemauan ini menjadi penting. Anak-anak kita jangan harap dan diharapkan hasilnya maksimal selama mereka tidak ada kemauan. Persoalannya bagaimana kita mampu memunculkan kemauan motivasi yang tinggi terhadap anak. Sementara kemauan sendiri, kata Allah, ini menjadi syarat. Kata lainnya adalah tidak mungkin di luar sana yang tidak mau mempelajari Al-Quran diberikan kemudahan mempelajari Al-Quran. Oleh sebab mereka sudah hadir di sini, maka itu merupakan isyarat mudah-mudahan mereka memang memiliki kemauan untuk mempelajari Al-Quran. Maka dari kalimat mau ini adalah ada unsur motivasi yang harus kita lakukan. Ada unsur upaya yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita memiliki motivasi yang sangat kuat. Motivasi ini akan berlaku manakala kita lihat anak-anak kita melakukan proses dihalaqah tanpa harus dioprak-oprak kalau bahasa Sunda kami. Anak-anak kita melakukan proses tahfidz dihalaqah tanpa harus disuruh didorong-dorong. Anak-anak kita akan bertahan duduk walaupun 1, 2, 3 jam, bahkan di karantina 12 jam wajib duduk. Anak-anak kita kalau nampak motivasinya tinggi, dia akan tetap mengulangnya walaupun satu karakteristik ayat harus diulangnya 20, 30, bahkan 50 kali. Jadi kalau di antara salah satu yang saya sebutkan, anak-anak kita enggan duduk di halaqah, anak-anak kita tidak tahan duduk dengan Al-Quran, anak-anak kita tidak gigih dalam mengulangnya, maka dipertanyakan motivasi. Motivasi ini tumbuh, tentu harus ada upaya yang kita lakukan. Menanamkan keimanan yang kuat bahwa ini adalah perkara yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini harus lantang dan tidak boleh menyelisih. Sebab ketika kemudian kita menyatakan kalian mudah, kita mudah siada, tapi murojaahnya berat. Kalian mudah menghafal ayat-ayat muhkamat, tapi mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip atau serupa, kalian akan kesulitan. Maka ini bertentangan sekali yang Allah jelaskan. Sebab kemudahan yang Allah jelaskan dalam ayat ini tidak hanya juz amma saja. Kemudahan dalam ayat ini bukan hanya ayat-ayat muhkamat saja, melainkan Al-Quran secara menyeluruh. Apakah bagaimana cara mempelajari bacaannya dengan baik dan benar? Apakah kemudahan bagaimana cara menghafalkannya, menyelesaikannya secepat mungkin sampai juz 30 sehingga memulai kembali segera untuk murojaah kepada juz 1. Ini merupakan perkara yang sudah Allah jaminkan. Alhamdulillah karantina sudah mengembangkan sejak awal bagaimana mengambil banyak para pendapat ulama qiraah ahli di bidang ini. Salah satunya adalah yang berpendapat mengatakan bahwa Al-Quran terhimpun dari 77.800 total kosakata Al-Quran. Ingat, 77.800 sekian total kosakata Al-Quran. Setelah kemudian itu kami melihat lagi pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 80% Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Maka menarik sekali. Berarti penanaman konsep awal itu justru ada pada Al-Baqarah, sehingga surah Al-Imran, surah An-Nisa dan seterusnya ini adalah penanaman konsep yang sudah tinggal mengulang saja. Nanti secara teknis insya Allah akan disimpulkan dalam satu upaya, yaitu metode Yadain di Tahfidzul Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.